Selamat siang saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Kita kembali bersyukur buat hari yang sudah Tuhan berikan pada kita saat hari ini. Saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita tentunya memiliki rasa takut. Kita tentunya memiliki rasa khawatir. Tetapi Tuhan berkata kepada kita saat ini, jangan pernah khawatir, karena Yesus ada beserta di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat yang akan saya sampaikan, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Terima kasih Yesus, di dalam kehidupan kami, Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu dan karya-Mu. Kami mau untuk memuliakan nama-Mu selalu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu berharap, ajar kami untuk selalu berpegang kepada perintah-perintah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar lagi hamba-Mu akan menguraikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini, sehingga perkataan yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar daripada Engkau secara pribadi. Dan biarlah Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bersyukur ya, kita punya Allah yang baik. Dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan saat ini di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Tapi saya akan bacakan terlebih dahulu di ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapa sih yang gak pernah khawatir di dalam kehidupan kita? Semua manusia pasti memiliki kekhawatiran. Tetapi Tuhan bilang kepada kita, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Karena Tuhan yang menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara, banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan kita. Tetapi baiklah kita mau untuk merenungkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan berkata kepada kita, jangan pernah kita khawatir akan apapun juga. Karena Yesus selalu setia menemani hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu ada beserta dengan kehidupan kita. Kita akan baca ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita jauh melebihi burung-burung yang ada di udara. Mereka tidak pernah menabur, mereka tidak pernah menanam. Tapi Tuhan memberikan makanan kepada mereka, makanan yang cukup, tidak kurang sama sekali. Tuhan Yesus begitu setia. Dia yang memelihara hidup kita. Satu persatu dari kita, Dia selalu pelihara. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan Dia selalu setia untuk menemani kita. Percaya terus kepada Dia. Tidak ada satupun di dunia ini yang Tuhan tidak tahu. Semuanya Tuhan tahu karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Saya akan bacakan kembali ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Firman Tuhan berkata pada hari ini, bahwa kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Kekhawatiran hanya menimbulkan masalah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika khawatir melanda, kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi menurun. Dan kita lebih percaya kepada logika, kepada pikiran kita. Dan Tuhan tidak menghendaki kita menjadi seperti itu. Tuhan menghendaki kita selalu percaya, selalu berharap kepada Dia. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat pelajaran yang berharga dari Tuhan. Ketika saya menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saya merasa kok cuma segini-segini aja ya. Padahal Tuhan berikan kepada saya itu lebih dari cukup. Dan saat saya mulai tidak menghitung berkat-berkat Allah di dalam kehidupan saya, berkat itu semakin berlimpah tercurah di dalam kehidupan saya. Jangan pernah menghitung berkat Allah di dalam kehidupan kita. Karena semakin kita menghitung berkat-berkat itu yang akan membuat kita khawatir. Ketika kita melihat uang di saku kita, ketika kita melihat uang di dompet kita. Misalnya, saat ini uang kita sudah tinggal sedikit. Terus kita berkata, waduh, besok apakah saya masih bisa makan? Atau Tuhan, bagaimana ini? Kebutuhan saya masih banyak, tetapi uang saya sudah tidak ada, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita itu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, Dia selalu tepat waktu. Ketika kita khawatir, itu berarti kita membawa diri kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita khawatir, itu merupakan celah bagi iblis untuk bisa masuk di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita khawatir, itu tandanya kita tidak percaya kepada Allah kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah khawatir di dalam kehidupan kita. Kita akan terus berpegang kuat kepada Allah kita. Dan kita akan selalu memuliakan namanya melalui kehidupan kita. Jadi saya katakan, jangan pernah khawatir lagi akan hidupmu. Karena Tuhan yang begitu setia, Dia yang akan memberikan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan kembali ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan berkata kalau kita khawatir di dalam kehidupan kita, itu menandakan kita tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak mempercayai Allah kita, itu merupakan satu dosa yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa khawatir itu merupakan satu dosa. Kita tidak pernah menyadari itu. Kita menganggap itu biasa. Karena kita manusia. Manusia pasti punya kekhawatiran. Tetapi Tuhan bilang kepada kita, itu adalah dosa. Karena kita tidak percaya kepada Allah kita yang Maha Kuasa. Saudara, saya tanya kepada saudara,
Siapakah yang menciptakan hidup kita? Yang menciptakan hidup kita adalah Tuhan. Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang mencipta kita. Tuhan menciptakan kita juga punya tujuan. Tuhan tidak sembarang menciptakan. Dia punya maksud yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau Tuhan tidak peduli di dalam kehidupan kita, Ia tidak akan pernah mati di atas kayu salib buat menebus dosa kita. Tetapi karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih, Dia mau untuk mengasihi kita lebih dari segalanya. Sehingga Ia mau mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Sungguh alangkah luar biasanya kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Tuhan berkata kepada kita, jangan pernah engkau khawatir akan hidupmu, karena Aku berada di sisimu. Tuhan berkata, Dia selalu setia kepada kita. Sekalipun seringkali kita tidak setia, tetapi Dia selalu setia untuk menjaga dan merawat hidup kita. Dialah adalah Bapa kita, Dia Yesus yang selalu baik di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan lagi ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ingat saudara, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Siapa sih yang berkuasa atas hari-hari di dunia? Yang berkuasa atas hari-hari di dunia itu adalah Tuhan, bukan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan besok. Akan apa yang akan kita pakai. Akan apa yang kita gunakan. Semuanya disediakan buat kita oleh Allah kita. Saudara, Tuhan berkata ketika kita bertanya, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Kita semua adalah anak raja. Kita semua diberi kuasa untuk bisa meminta segala sesuatu kepada Allah kita. Saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita itu kaya. Kenapa kok bisa begitu? Kebanyakan orang tanya, kenapa kok bisa begitu? Bayangkan saudara, kita punya Tuhan. Kita punya Bapa yang empunya bumi serta segala isinya yang ada di dunia ini. Kalau kita anaknya, berarti kita juga mempunyai seluruh dunia ini. Kita adalah anak raja. Kita tidak perlu meminta belas kasihan kepada siapapun. Kita hanya perlu memintanya kepada Allah kita, Tuhan, tolong saya. Misalnya saudara butuh apa? Tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan saya butuh ini, untuk keperluan ini dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang kita minta kepada Allah kita,
Kalau itu semua bertujuan untuk kemuliaan namanya, Tuhan akan kabulkan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau percaya kepada Dia. Jangan tidak percaya kepada Allah kita. Tetap percaya kepada Dia. Dan Tuhan berkata juga, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Ketika kita mau cari kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, berkat-berkat materi, berkat-berkat segala berkat, itu akan disediakan di dalam kehidupan kita tanpa kita minta kepada Tuhan kita. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu apa isi hatimu. Tuhan yang akan menyediakan segalanya di dalam kehidupanmu. Asal kau mau percaya kepada Allahmu secara pribadi di dalam kehidupanmu. Dia yang selalu mengasihi kita. Saudara, kalau kekhawatiran itu ada di dalam hidup kita, kekhawatiran itu akhirnya akan menghimpit kita, sehingga akhirnya firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita. Saudara ingat cerita dari seorang penabur, perumpamaan seorang penabur. Ketika penabur itu menaburkan benihnya, dan saya hanya bercerita untuk benih yang jatuh di semak duri. Ketika benih itu jatuh di semak duri, apa yang terjadi? Benih itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Ketika semak duri semakin menghimpit dia, akhirnya dia mati. Itulah kita ketika kita tidak percaya kepada Allah kita. Semak duri itu melambangkan sesuatu kekhawatiran yang sangat di dalam hidup kita. Ketika kita tidak singkirkan kekhawatiran itu dalam diri kita, maka apa yang terjadi? Firman Tuhan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Sehingga akhirnya kita tidak bisa melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan itu terjadi, saudara. Tuhan mau benih firman yang tertanam dalam hati kita itu, benih itu jatuh di tanah yang subur, yang bisa berakar, bertumbuh, lalu berbuah. Dan Tuhan juga menghendaki buah yang kita hasilkan adalah buah yang manis, bukan buah yang asam. Buah yang bisa digunakan, buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Siapa sih yang gak mau jadi anak kesayangan Tuhan? Kita semua pasti mau. Oleh karenanya, saudara, jangan pernah lagi khawatir akan hidupmu. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang selalu mengasihi hidup kita. Tuhan Yesus, Dia mau menyerahkan segalanya bagi kita. Apalagi yang masih kurang, saudara. Keselamatan jiwa kita itu adalah harga yang mahal yang Tuhan sudah bayar di dalam kehidupan kita. Dan satu hal lagi, kita tidak bisa membayar itu karena harganya mahal, seharga dan senilai dengan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Betapa berharganya engkau, saudara. Maka dari itu, saudara, jangan pernah khawatir akan hidupmu. Dengan apapun juga yang ada di depanmu, jangan pernah kau khawatir. Tuhan Yesus selalu setia menemani engkau. Tuhan Yesus selalu berjalan di depanmu. Biarkan Dia berjalan di depanmu dan engkau di belakangnya. Biar Yesus yang ada di depanmu dan engkau di belakangnya, sehingga hanya rencananya yang terjadi di dalam kehidupan. Amin. Yesus yang setia, Dia yang akan menemani engkau di setiap jalan-jalanmu. Meskipun jalan yang engkau lalui mungkin berliku-liku,
Ingat, ada Yesus yang beserta dengan engkau. Dia selalu menemani engkau, bahkan Dia siap untuk menggendongmu ketika engkau mengalami kesusahan. Ingat kepada Dia selalu, utamakan Dia lebih lagi di atas segalanya. Segala sesuatu yang kita perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dia yang akan selalu setia untuk ada beserta dengan kehidupan kita. Jadi saya ingatkan kepada kita semua hari ini, jangan pernah lagi khawatir akan hidupmu. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus pedulikan kamu. Dan Dia akan selalu menjaga langkah-langkahmu. Amin. Biarlah Dia yang ada di dalam setiap jalan-jalanmu, yang akan memberikan kepadamu sukacita, damai sejahtera, dan Dia yang akan memberikan pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita sekalian. Ketika kita khawatir, maka pengharapan itu akan hilang dari hidup kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka pengharapan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Tetaplah kuat, tetaplah menjadi manusia yang tangguh di dalam Tuhan. Jangan lagi lembek karena keadaan di sekitar kita. Tetap kuatkan hatimu. Biar kita boleh menjadi manusia yang kuat di dalam Tuhan. Menjadi manusia yang mau dibentuk, menjadi manusia yang mau dididik oleh Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Biarlah ini semua menjadi berkat buat kita. Dan biarlah Yesus boleh tinggal di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tidak khawatir akan apapun juga. Karena Engkau Tuhan yang selalu bersedia untuk menemani kami di dalam setiap jalan hidup kami. Ajar kami terus berharap dan percaya kepadamu Tuhan. Dan biarlah rancangan-rancangan Allah boleh tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.